Pada zaman dahulu, ada kaisar yang bernama Suan telah menciptakan seni bela diri rahasia. Seni bela diri tersebut adalah sebuah awal terlahirnya seni bela diri yang banyak saat ini kita temui. Seiring waktu berjalan, benda pusaka peninggalan Suan telah jatuh ke sebuah sungai. Konon katanya, barang siapa yang mendapatkan benda pusaka tersebut akan menjadi the next Suan, alias puncak tertinggi kekuatan. Hingga sampai saat ini benda tersebut masih tak bertuan. Ada klan manusia, iblis langit, dan warmonger. Dulunya ketiga klan hidup berdampingan dan damai. Namun seiring waktu berjalan, hubungan mereka perlahan mulai senggang. Atas hal itu membuat langit dan bumi juga ikut merasakan aura peperangan mulai tercium. Dan film pun dimulai. Di sebuah akademi yang bernama Huang Jin, setiap selesainya ujian bela diri, akan diadakan sebuah turnamen. Tujuan ini untuk menguji seberapa hebat kekuatan para muridnya. Pertarungan pertama ada Sung Chu melawan Wang Fan. Sung Chu dikenal memiliki kemampuan lebih hebat dari murid lainnya. Dengan gagah berani mengancam lawan bertarungnya, yakni Wang Fan, untuk mengalahkannya dengan sekali jurus. Karena Sung Chu menganggap Wang Fan murid paling bodoh dan tidak ada memiliki bakat keahlian dalam bela diri. Belum melakukan pertarungan, Wang Fan menyerah dan mengakui kekalahannya. Sung Chu yang sebelumnya telah menyimpan rasa dendam, dirinya tetap akan menyerang Wang Fan. Nah, saat itulah murid lain langsung menghentikan serangannya. Namanya Qian, wanita cantik namun memiliki keahlian bela diri yang baik. Wang Fan tidak terlalu berambisi untuk menjuarai turnamen ini, coy. Sebab hari ini adalah hari peringatan kakaknya yang sudah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Itulah alasan mengapa ia tak perlu mempermasalahkan akan kekalahannya. Singkatnya, Wang Fan dan Qian sedang berada di tepi sungai. Disinilah tempat kakaknya Wang Fan telah tewas. Hari ini tanggal 3 Mei, tepat peringatan 1 tahun kakaknya meninggal. Kemudian kita di sini akan dibawa flashback sebentar, di mana salah seorang saksi mengatakan, terakhir kali kakaknya itu sedang bersama temannya yang bernama Guya. Sehingga besar kemungkinan pelakunya ialah Guya. Namun saat Wang Fan mencari ke rumahnya untuk menanyakan tentang kejadian sebenarnya, ternyata Guya sudah pergi meninggalkan tempat ini. Guya. Wang Fan harus mencari siapa pelaku utama pembunuhan kakak yang sebenarnya. Memaksa dirinya agar terus menggali informasi, agar kelak tidak salah sasaran. Saat itu dirinya menyelam ke dasar air, siapa tahu ia akan menemukan alat bukti atas kematian kakaknya. Disinilah ia menemukan sebuah benda pusaka milik Suan. Dengan benda itu akan memudahkannya meningkatkan keahlian bela diri. Ya, dalam kurun waktu 1 tahun, seni bela diri Wang Fan akan semakin terlihat. Sedikit info coy, karena dirinya mendapatkan benda pusaka Suan, bela diri Wang Fan saat ini sudah mencapai tingkat Azuri, atau secara garis besarnya 2 tingkat di bawah dari Martial God. Namun dirinya masih menyimpan kekuatan tersebut. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui hal ini. Apa yang dilakukannya sekarang karena ada beberapa alasan. Salah satunya jika ia mengeluarkan kekuatannya, ditakutkan akan mempersulit dirinya untuk mendapatkan siapa pelaku pembunuh kakaknya tersebut. Sehingga ia berpura-pura lemah agar pelaku pembunuh kakaknya berani untuk muncul kembali ke tempat ini. Oke, kembali ke cerita. Hingga sampai saat ini, Wang Fan masih menyimpan rasa dendam untuk membalaskan kematian saudaranya tersebut. Bahkan dirinya juga bersumpah, cepat atau lambat dirinya akan menemukan pelakunya. Tak lama kemudian, Sung Chu juga datang ke tempat ini. Kedatangannya untuk menantang agar kembali bertarung. Di sini Wang Fan lagi-lagi diremehkannya, bahkan ia juga sempat mendapatkan hinaan oleh Sung Chu. Namun hal itu tak membuat emosinya naik. Wang Fan masih bisa bersantuy menghadapi sesosok Sung Chu yang kekanak-kanakan ini coy. Sung Chu yang memiliki temperamen tinggi, dirinya mulai kesal, sehingga Wang Fan ingin dihajarnya. Untung saja ada Qian. Sehingga Sung Chu tidak jadi untuk menghabisinya. Kemudian Qian disuruh kakaknya yang bernama Lu untuk kembali ke arena. Sementara Wang Fan hanya tinggal seorang diri. Hal mengejutkan terjadi. Sung Chu malah datang sendirian ke tempat ini lagi. Di sini ia meminta Wang Fan agar ikut turnamen untuk melawannya. Wang Fan diam tak menjawab. Atas sikap Wang Fan seperti ini, membuat Sung Chu spontan menendang batu beserta bunga di atas tanah tempat kakaknya meninggal.
我听说你那个短命鬼大哥王平就是死在这里，不过你嘴里的。 Sung Chu kemudian menyuruh Wang Fan, jika ingin balas dendam atas perbuatanku ini, maka datanglah ke arena untuk menghadapi aku. Hahaha. Mau tidak mau, karena Wang Fan sudah muak atas penindasan yang telah dilakukan Sung Chu, akhirnya Wang Fan memutuskan memakai topeng Raja Harimau Perak. Tujuan ini agar identitasnya tidak diketahui oleh semua orang. Benar sekali, di atas arena Sung Chu menyebut-nyebut nama Wang Fan, karena ia yakin Wang Fan pasti hadir. Wang Fan. 我知道你来了，那就上来一战。 Tak lama berselang, datanglah Wang Fan yang sudah tertutup oleh topeng. Semua orang di sini tidak mengetahui bahwa pemuda yang tertutup topeng adalah Wang Fan. Namun mereka menganggap dia itu termasuk dari akademi ini juga, sebab pria bertopeng ini memakai pakaian khas akademi Huang Jin. Saat di sini, Sung Chu masih sempat-sempatnya menghina pria bertopeng ini sambil melepaskan sebuah serangan. Tong kosong nyaring bunyinya. Itulah yang pas buat Sung Chu yang sok jagoan. Dimana sekali pukul Sung Chu mulai oleng. Semua orang yang melihat tidak percaya akan hal ini. Dimana Sung Chu sebelumnya dikenal sebagai murid yang kuat. Selain itu, mereka semua juga merasakan kepuasan. Sebab Sung Chu selalu bertingkah semaunya. 难道我们学院还卧虎藏龙？这个戴银虎王面具的人到底是谁啊？ Merasa dimalukan, Sung Chu kembali bangkit lalu menyerang Wang Fan. Dengan gerakan ciamik, yakni teknik langkah meteor mampu membuat Sung Chu terkapar. Tetua akademi yang melihat teknik langkah meteor yang dikeluarkan oleh pria bertopeng sungguh tidak percaya, di mana teknik tersebut sangatlah sukar untuk dipelajari. Terlihat dari pakaiannya, mereka sangat yakin pria bertopeng ini murid mereka juga. Hingga detik ini masih menjadi tanda tanya, siapakah sesosok pria bertopeng ini? Rupanya Sung Chu tak menyerah begitu saja, dirinya kembali bangkit. Percuma, kali ini Sung Chu benar-benar dihabisi oleh Wang Fan. Kakaknya yang bernama Song Fei, setelah melihat adiknya dibikin malu di depan teman-temannya juga tetua akademi ini, lantas saja membuat Song Fei begitu marah. Namun Wang Fan mengingatkan kepadanya untuk tidak melawannya. Karena itu hanya percuma saja. Tetap, dengan gagah berani, Song Fei bersiap menyerangnya. Song Fei adalah murid senior di akademi ini. Kekuatannya jangan diragukan lagi, sebab turnamen sebelumnya dirinya lah yang menjadi juara. Hal itu tak membuat Wang Fan takut. Terlihat dari segala serangan Song Fei mampu dihindari oleh Wang Fan. Dari 3 teknik yang dikeluarkan Song Fei, ketiganya mampu dihindari olehnya. Disinilah, sekali lagi Wang Fan mengingatkan agar tidak melanjutkan pertarungan ini. Wang Fan hanya ingin memberi sebuah pelajaran kepada adiknya agar kelak tidak menjadi pemuda yang angkuh. Song Fei yang sudah terlanjur marah, dirinya keras kepala ingin membalaskan dendam adiknya. Karena itu maunya, sangat terpaksa Wang Fan harus memberi pelajaran terhadapnya. Pada akhirnya Song Fei juga terkapar. Setelah pertarungan ini, Wang Fan langsung pergi meninggalkan arena. Atas hal ini, tetua akademi langsung mengumumkan bahwa pemenang untuk turnamen hari ini yakni Raja Harimau Perak. Malam harinya, semua murid akademi ini membicarakan si Raja Harimau Perak, pria kuat yang memakai topeng. Sampai saat ini mereka masih belum mengetahui siapa di balik topeng itu, coy. Sementara Wang Fan kembali didatangi Qian. Qian mengabarkan bahwa ia menang dan melanjutkan ke putaran berikutnya. Qian meminta agar besok hari Wang Fan menyaksikannya saat bertarung. Di sini Wang Fan tidak berjanji seutuhnya untuk datang ke turnamen. Namun Wang Fan selalu berdoa untuk kebaikan buat Qian. Wang Fan kemudian berkultivasi untuk meningkatkan lagi kekuatannya. Nah, saat di sela-sela itulah, datanglah temannya yang bernama Wen Tong. Wen Tong sempat mengagetkannya atas pengakuan bahwa ia mengetahui siapa pria bertopeng Harimau Perak itu. Untung saja Wen Tong hanya menduga-duga. Wen Tong menyebutkan bahwa pria bertopeng itu adalah guru di akademi mereka belajar. Wen Tong adalah teman dekat Wang Fan.
Meski ia salah mengira akan hal itu, Wentong tetap perlu diperhitungkan dengan kekuatannya juga coy. Sebab Wentong tergolong murid yang memiliki bakat luar biasa. Ditambah lagi Wang Fan sempat memberikannya sebuah buku tentang teknik 6 persepsi. Lalu Wentong mengira-ngira kembali bahwa tujuan pria bertopeng tersebut lantaran berseteru dengan keluarga Song. Agar tidak salah paham, Wang Fan meluruskan bahwa pria bertopeng itu bukanlah guru dari akademi ini. Jika apa yang dikatakan Wentong menyebar ke telinga para murid lainnya, maka akan berada dalam masalah besar. Yakni masalah terbesarnya nanti akan menimbulkan perpecahan antara akademi dengan keluarga Song. Itulah alasan mengapa Wang Fan tidak membenarkan apa yang telah diucapkan temannya tersebut. Kemudian Wentong memberikan sebuah berita. Kali ini ia tidak mengira-ngira lagi, sebab sebelumnya ia dapat berita ini dari sumber yang dapat dipercaya. Bahwa pria bertopeng berada dalam masalah besar, karena sudah berani melukai putra dari keluarga Song. Bahkan patriark di sana membuat sebuah petisi, jika mendapatkan mati atau hidup Raja Harimau Perak, maka akan mendapatkan sebuah hadiah yang cukup besar. 他发出悬赏令，谁能够找到萤火王，甚至可能是蓝道舞会界。 Pagi harinya, Wang Fan lupa bahwa hari ini pertandingan Qian. Sesaat mau pergi ke arena, datanglah Qian dengan wajah yang murung. Qian baru saja dikalahkan oleh Song Fei, kakaknya Song Chu. Wang Fan kemudian mencoba menghiburnya agar tidak terlena akan kegalauan. Ya, sesekali Wang Fan menanyakan tentang teknik yang saat ini Qian pelajari. Hal itu sudah mampu membuat Qian mulai tersenyum dan melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian mereka berdua pun melanjutkan latihan bersama. Singkatnya, sesaat Wang Fan berjalan seorang diri, ia dihadang oleh Sun Bao dan bawahannya. Ya, dia berasal dari keluarga Song juga coy. Sun Bao kemudian membawanya ke belakang. Ya, tujuan ini untuk meminta penjelasan tentang keberadaan Raja Harimau Perak. Sebab keluarga Song sudah menelaah semuanya, bahwa Wang Fan ada kaitannya dengan pria bertopeng tersebut. 撒在王凡身上了。 Percakapan mereka disaksikan langsung oleh Wentong, sehingga ia langsung mengabarkan kepada Guru Lu bahwa Wang Fan dalam keadaan bahaya, sebab dirinya telah dibawa ke belakang oleh orang-orang Song. Guru Lu menganggap perbuatan keluarga Song sangat keterlaluan, sehingga dirinya mendatangi ke keberadaan mereka. Setelah kedatangan Guru Lu, mereka pun tidak jadi, lalu meminta maaf kepada Guru Lu atas perbuatan mereka. Namun sebelum pergi, Sun Bao berbisik kepada Wang Fan, jika ingin tahu dalang utama pembunuhan kakaknya, suruh pria bertopeng untuk datang menemui keluarga Song malam ini. Akhirnya Wang Fan pun mendatangi ke keluarga Song seorang diri. Ternyata ini semua hanya jebakan. Bukannya mengatakan, mereka malah ingin menghabisi nyawanya. 那就来吧。我还是那句话， Di sini Sun Bao berlagak sok jagoan. Dirinya juga bawahannya sudah mengepung Raja Harimau Perak. Hal tak terduga terjadi. Belum apa-apa Sun Bao langsung mengakui kekalahannya. Sebab Sun Bao merasakan kekuatan Raja Harimau ini sudah mencapai di tingkatan ranah Azuri. Ya, sudah dipastikan pria bertopeng ini sesosok pemuda yang bertalenta, di mana pemuda yang seumuran dengannya sangatlah jarang ditemui. Namun kali ini semuanya melihat secara langsung dengan kepala mereka sendiri. Hal itu terpaksa Patriark Song Hai harus turun tangan untuk menghadapinya. Song Hai dan Wang Fan kekuatannya tak jauh beda. Namun karena Wang Fan masih muda, sehingga tenaganya lebih diunggulkan dibandingkan Song Hai. Sehingga Song Hai mengakui atas kehebatannya. Atas hal ini membuat Song Hai memberikan satu bukti penyebab kematian Wang Feng. Sebelum mati, Wang Feng, nama kakaknya Wang Fan. Pada malam itu, Wang Feng dipanggil oleh Yonseng untuk keluar asrama. Untuk selebihnya, Song Hai tidak mengetahui lagi jalan kelanjutannya. Setelah mendengar itu, Wang Fan pun bergegas mendatangi Yonseng. Song Fei sedikit kesal setelah melihat ayahnya melepaskan Wang Fan begitu saja. Ya iyalah, jika melawan kemungkinan besar dirinya akan kalah. Jadi Song Hai meminta waktu beberapa hari untuk meningkatkan kembali kekuatannya. Tujuan tersebut hanya untuk melenyapkan Raja Harimau Perak. 这个萤火王的功法非常惊人。 Saat di jalan menuju ke kediaman Yonseng, dirinya bertanya-tanya apakah memang dia pelakunya.
Menurut cerita dulu mereka sangatlah dekat. Untuk kekuatannya memang benar Yonseng lebih tinggi daripada kakaknya tersebut. Namun Wang Fan dibuat bingung. Menurut seorang saksi sebelum mati, kakaknya bersama Yonseng sedang mengejar Goya. Sesampai di asrama, Wang Fan melepas topengnya dan langsung mengarah ke kamar Yonseng. Sial, lagi-lagi usahanya tak berjalan apa yang diharapkan. Di mana Yonseng sudah tak bernyawa lagi, alias telah dibunuh oleh seseorang. Dalam benaknya terbesit, apakah pelakunya mengetahui akan hal ini, agar jejaknya tidak tercium oleh orang-orang akademi. Menurut salah seorang murid yang sebelumnya sempat menyaksikan, pelakunya seperti seekor serigala. Sedikit banyaknya orang-orang di sini mengira bahwa pelaku pembunuhan Yonseng telah dilakukan oleh klan Auman Serigala Bulan. Terbesit kabar klan Auman Serigala Bulan telah memangsa puluhan klan manusia untuk mengambil darahnya. Hal yang menakutkan lagi, kekuatan dari klan tersebut sangatlah menakjubkan. Bergerak bagai ular, datang dan pergi seperti bayangan. Bahkan, klan itu disebut-sebut titisan para iblis. Membunuh secara acak atau pilih-pilih, sampai sini menambah kebingungan Wang Fan menjadi-jadi untuk mengupas kasus ini. Singkatnya, Guru Lu mendatangi Wang Fan. Sebelumnya, Guru Lu telah mendengar bisikan Sung Bao saat di belakang siang tadi. Ya, karena Guru Lu memiliki tingkatan tinggi. Dirinya peka terhadap suara, meski volumenya sangat kecil. Akademi ini juga tak pernah melupakan atas kematian Wang Fan. Di sini mengingatkan kembali atas ucapan temannya dulu, bahwa ada dua wakil kepala sekolah akademi ini yang mencurigakan, yakni ada Cheng Jun dan Guki. Guki ini adalah Guya, coy. Oke, Genjo. Lantas saja membuat Wang Fan berasumsi salah satu dari mereka pelaku pembunuhan kakaknya. Atau jangan-jangan mereka salah satu dari serigala tersebut. Sampai sini Wang Fan semakin dibingungkan akan kasus ini. Tengah malam ketika murid lainnya sedang tidur nyenyak, Wang Fan melihat seseorang yang mencurigakan. Sepertinya dialah pelaku atas pembunuhan yang selama ini telah terjadi di akademi. Bahkan Wang Fan merasakan bahwa targetnya malam ini adalah dirinya. Dengan penuh hati-hati, agar tidak membangunkan yang lainnya, Wang Fan mengambil topeng juga tongkatnya. Dirinya langsung berlari ke arah luar untuk mengejar orang tersebut. Di sini Wang Fan diajaknya pergi ke tengah arena untuk melangsungkan pertarungan, di mana orang tersebut berubah menjadi serigala. Berarti memang benar atas kesaksian temannya siang tadi. Tanpa belas kasih, Wang Fan langsung mengalahkan orang tersebut dengan sekali serangan. Manusia serigala ini sudah jatuh terkapar, tak bisa apa-apa lagi. Wang Fan memintanya untuk mengatakan siapa yang menyuruh orang ini. Beberapa kali Wang Fan mengancamnya. Tetap, orang ini masih kuat dengan pendiriannya, yakni merahasiakan siapa tuannya. Hingga akhirnya ia mati akibat serangan Wang Fan sebelumnya. Di sini Wang Fan sudah sangat yakin, salah satu dari dua wakil kepala sekolah lah dalam pelakunya. Namun tujuan apa sehingga membunuh muridnya sendiri masih belum diketahui. Setidaknya, besok hari atas kematian manusia serigala ini, mampu membuat salah satu di antara mereka mulai gelisah akan terbongkarnya kasus pembunuhan ini, coy. Sehingga lambat laun pelakunya pasti akan diketahui Wang Fan. Siang harinya, tetua beserta Guru Lu, juga para murid telah berada di TKP atas matinya manusia serigala. Dekat jasad korban ini terdapat sebuah tulisan yang ditulis oleh Wang Fan. Hal itu sudah cukup membuat dalang utama mulai merasakan gejolak yang menghantuinya. Tetua juga menjelaskan bahwa Raja Harimau Perak membunuh musuhnya ini sangatlah simpel, yakni hanya perlu menggunakan satu serangan. Artinya, kekuatan Raja Harimau Perak 11-12 dengan kekuatan yang dimiliki Guru Lu. Kemudian Tetua menyuruh Guru Lu untuk mengabarkan ke semua orang kota Lingtian bahwa lockdown sudah tidak berlaku lagi. Semuanya tak usah takut lagi akan serangan manusia serigala. Sementara di sebuah ruangan klan iblis surgawi, ada Yawu. Ia sangat kesal akan tingkah Raja Harimau Perak. Sebab rencana yang diberlakukan oleh Yawu ini sudah berjalan 10 tahun lamanya. Takutnya Raja Harimau Perak akan mengacaunya. Sehingga ia memerintahkan bawahannya yang bernama Guru Guya untuk membunuh Raja Harimau Perak. Sedikit info coy, Guru Guya inilah pelaku utama pembunuhan Wang Feng, kakaknya Wang Fan. Dengan raut wajah nakalnya, diam-diam ia sudah mengatur sebuah jebakan bagi si Raja Harimau Perak. Singkat cerita, Wang Fan dipanggil oleh tetua untuk datang ke ruangannya.
Di sini tetua juga mengetahui Wang Fan ada hubungan spesial dengan Raja Harimau. Atas hal itu, tetua meminta kepada Wang Fan untuk menyampaikan rasa terima kasih karena telah membunuh manusia serigala. Tetua juga berharap kepada Raja Harimau tak pernah bosan untuk meningkatkan kemampuannya hingga berada di Martial God. Sekali lagi, atas ucapan terima kasih, tetua melalui perantara Wang Fan memberikan tombak juga pil untuk Raja Harimau Perak. Pil tingkat 6 agar memudahkan Raja Harimau menembus ke ranah jiwa. Sementara tombak ini didapat tetua dari musuhnya saat bertarung di kota Yunhu. Alasan mengapa tetua memberikan tombak? Karena sebelumnya ia melihat luka kena tombak di bagian vital manusia serigala. Dengan tombak ini, tetua berharap si Raja Harimau Perak akan semakin kuat. Sesaat di luar, Wang Fan didatangi Qian. Dirinya mengabarkan, dalam 10 hari ke depan ia akan berlatih agar cepat sampai ke ranah 2. Dengan penuh kasih sayang, sekali lagi Wang Fan memberikannya sebuah kata-kata pelecut semangat. Malam harinya, Wang Fan mengkonsumsi pil pemberian tetua. Di sini ia merasakan efek yang begitu keras. Dengan itu juga, Wang Fan sudah berada di ranah Azuri tingkat kecil. Ya, masih terbilang rendah lah. Untuk meningkatkan kualitas bela dirinya lagi, Wang Fan kemudian berlatih menggunakan tombak barunya. 没想到4天我就修成了黄豆成了。 Siang harinya tertulis sebuah pesan di dinding bahwa yang berjuluk serigala gila menantang Raja Harimau Perak. 3 hari ke depan serigala menunggunya di arena hidup dan mati. Setelah melihat itu, Wang Fan langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke penginapan untuk berkultivasi. Seusai berkultivasi, Wang Fan keluar untuk mencari angin. Nah, saat itulah dirinya melihat Wentong lemah tak berdaya. Wentong terluka parah akibat amukan serigala gila. Setelah mendengar cerita dari Wentong, Wang Fan langsung bergegas mencarinya. Setelah pengejaran yang cukup jauh, akhirnya Wang Fan berhasil menemukan serigala gila. Lagi, Wang Fan tertipu akan jebakannya. Di sini musuh-musuh yang kuat sudah berkumpul untuk mendapatkan kepala Raja Harimau Perak. Ada si rambut putih, si otot, juga wanita bercadar. Meski dikepung lawan yang hebat, tak membuat Wang Fan takut apalagi ciut. Di sini dengan teknik bela diri ciamik, satu persatu mampu ia tenggelamkan. Serigala gila mendapatkan serangan tombak yang ia lepaskan. Si otot, bahkan si jubah putih berdarah menahan serangan yang dilepaskan olehnya. Wanita bercadar juga ikut andil. Dirinya terkena serangan Wang Fan, sehingga cadarnya terbuka. Setelah melihat wajahnya, betapa terkejutnya Wang Fan. Ternyata salah satu di antara mereka juga berasal dari Akademi Huangji. Hal itu tak menyurutkan semangat untuk membunuh mereka. Saat keadaan menguntungkan Wang Fan, tiba-tiba Yao hadir menyelamatkan wanita tersebut. Hal itu dijadikan si rambut putih dan si otot untuk menghabisi Wang Fan. Di waktu yang pas, tetua dan yang lainnya juga datang ke tempat ini. Tetua menyuruh mereka untuk menghentikan pertarungan. Akhirnya pertarungan pun terhenti, sementara musuh-musuhnya kemudian lari meninggalkan tempat ini. Tetua menyuruh Raja Harimau Perak untuk tidak mengejarnya, karena tetua tidak ingin masalah ini terus berlanjut. Sebab jika dilanjutkan pasti akan terjadi peperangan yang begitu besar. Singkatnya, Wang Fan masih terngiang-ngiang dengan wajah wanita bercadar yang ia lawan sebelumnya. Penglihatannya saat itu masih belum tidak jelas. Apakah memang benar dia berasal dari akademi ini atau tidak? Setidaknya sampai sini, Wang Fan sudah mencatat bahwa dia target selanjutnya untuk dimintai keterangan atas kematian kakaknya. Saat di luar, Wang Fan ditemui oleh Guru Guya. Dirinya memberikan apresiasi atas usaha Raja Harimau Perak dalam menggagalkan rencananya. Lalu hal mengejutkan terjadi. Guru Guya terang-terangan mengatakan kepada Wang Fan bahwa dialah pembunuh kakaknya. Setelah mendengar itu, dengan tangan mengepal, tersimpan dendam penuh amarah di benak Wang Fan. Alasan Guru Guya membunuhnya karena dulu Wang Fan telah berani membangkitkan darah rubah bulan putrinya. Selain itu, pembunuhan Yonseng juga termasuk dalam rencananya. Karena Yonseng satu-satunya saksi atas kematian Wang Fan. Untuk menghapus jejaknya, sangat terpaksa Guru Guya juga menghabisi nyawanya. Saat di puncak amarah Wang Fan, datanglah tetua ke tengah-tengah perbincangan mereka berdua.
Rupanya setelah melihat wanita bercadar saat di pertarungan siang tadi, membuat tetua juga mengetahui tentang kelicikan guru Goya ini. Pada dasarnya mereka berdua memiliki kekuatan yang sama, yakni di bawah satu tingkatan dari martial god. Sehingga guru Goya tidak takut. Sebab guru Goya dikenal memiliki kecepatan setingkat lebih cepat dibandingkan tetua. Rupanya ekspektasinya salah coy. Tetua juga membawa kepala sekolah untuk menangkap guru Goya. Pada akhirnya guru Goya dikalahkan dengan mudah. Kemudian ia dihukum atas kelakuannya yang telah mengkhianati akademi ini. Sementara Wang Fan diajak kepala sekolah untuk membicarakan beberapa hal. Rupanya kepala sekolah sudah mengetahui bahwa Raja Harimau Perak adalah Wang Fan. Di sini ia meminta kepada Wang Fan agar Wang Fan tetap menjadi Raja Harimau Perak yang selalu berada di sini menjaga klan manusia. Selain itu ia juga meminta agar Wang Fan terus menggenjot latihannya agar cepat sampai ke martial god. Sebab sebelumnya ada 2 murid akademi ini yang telah gagal mencapai tingkatan tersebut coy. Salah satunya putra dari kepala sekolah sendiri. Mereka sebelum berumur 20 tahun telah dibunuh. Kejadian itu tak ingin lagi terjadi kepada Wang Fan. Sepertinya kepala sekolah akan selalu mengawasi juga melindunginya hingga berada di tingkatan martial god. Sementara Yawo sangat kesal atas kematian guru Goya. Menurutnya kelakuan guru Goya sangatlah bodoh. Sehingga rencana jahatnya telah tercium oleh orang-orang Akademi Huangqian. Kembali ke tempat Wang Fan, dirinya diberi 3 rencana oleh kepala sekolah. Pertama, malam ini kepala sekolah akan menemani Wang Fan balik ke kampung halaman, juga pemakaman kakaknya. Kedua, sementara Wang Fan tidak berada di akademi, kepala sekolah menyuruh orang lain untuk sementara memakai topeng harimau perak. Tujuan tersebut agar orang lain mengira bahwa Raja Harimau bukanlah Wang Fan. Dan yang terakhir, setengah bulan lagi, kepala sekolah akan mengirim Wang Fan ke Menara Yuanling untuk berlatih, agar Wang Fan dengan cepat berada di ranah Azuri tingkat sempurna. Singkatnya, saat di perpustakaan, Wang Fan mendengar murid lainnya sedang membicarakan Raja Harimau Perak. Saat kemunculannya, para murid semuanya lengkap berada di penginapan ini. Hal itu menandakan tidak ada kecurigaan bahwa Wang Fan lah si Raja Harimau Perak yang asli. Ya benar, kepala sekolah memanglah brilian mengatur rencana ini coy. Selagi asik membaca, Wang Fan tak sengaja membaca isi buku tentang teknik terlarang yang diprakarsai oleh klan tertentu. Namun kata-katanya sangat membingungkan Wang Fan, sehingga ia salin di kertas kecil agar kelak bisa mempelajarinya kembali. Kemudian Wang Fan membaca lagi tentang teknik terlarang. Barang siapa dapat menguasai teknik tersebut maka akan memudahkan seseorang untuk meningkatkan ranah jiwanya. Hal itu membuat Wang Fan semakin penasaran. Benar sekali, malam harinya Wang Fan langsung berkultivasi juga melatih tenaga dalamnya, seperti mana yang ditulis di buku sebelumnya. Pagi harinya, Qian datang ke tempat Wang Fan. Qian baru selesai berlatih, sehingga hari ini ranah jiwanya sudah berada di tingkatan Emerald. Seperti biasa, Wang Fan memberikan ucapan selamat kepadanya. 9 hari kemudian, Yawo datang ke akademi ini. Dirinya, Tuan Muda Klan Iblis, dalam 20 hari ke depan menantang Raja Harimau Perak untuk bertarung di arena. Jika Raja Harimau tidak menerima tantangan tersebut, maka Yawo bersumpah Klan Iblis akan menghabisi para klan manusia. Wang Fan setelah menerima berita tantangan tersebut, dirinya akan menerimanya. Namun kepala sekolah sedikit khawatir. Jika Wang Fan menerima tantangan tersebut, takutnya The Next One kembali pupus. Selama ia menjabat jadi kepala sekolah di sini, sudah 2 kali menemukan muridnya yang gagal alias mati sebelum mencapai ranah tingkatan martial god. Karena ini jalan yang dipilihnya, kepala sekolah akhirnya mengirim Wang Fan lebih cepat ke Menara Yuanling. Singkatnya, mereka sudah berada di Menara Yuanling. Tempat ini adalah saksi tempat Ouyangzi berlatih untuk menjadi paling kuat yang pernah dimiliki oleh klan manusia. Tempat ini juga diliputi aroma obat-obatan. Hal itu dipercaya akan memudahkan Wang Fan untuk menerobos ke ranah jiwa berikutnya. Namun disayangkan, setelah mencoba, hasilnya tak memuaskan. Wang Fan tidak mampu menerobos ke ranah berikutnya, sebab jalan yang ia lalui tak sesuai ekspektasi. Harus membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi lagi. Meski begitu, kepala sekolah tidak menyalahgunakan sepenuhnya terhadap Wang Fan. Dirinya meminta agar Wang Fan berlatih lebih keras lagi. Karena dengan cara itulah ia akan sampai ke ranah jiwa yang diharapkan, sambil mengembalikan topeng juga tombak Wang Fan. 多谢老院长，这枪归还给你。